belajar bercerita. Ya, karena akhlak ini jauh lebih penting daripada ilmu. Ya, orang berilmu belum tentu berbudi atau berakhlak, tapi orang berakhlak pasti berilmu. Bahkan ada pepatah yang menyatakan kalau hanya pintar berilmu, setan pun lebih pintar daripada manusia. Oleh karena itu akhlak ini penting. Maka setiap cerita apapun, orang tua dulu dan sekarang pun harus begitu. Yang menyisipkan budi pekerti, perilaku, akhlak yang harus dijunjung tinggi. Maka dulu anak yang sangat patuh pada orang tuanya, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi kepada anak-anak yang lebih muda. Nah sekarang tidak boleh. Walaupun era globalisasi, era disrupsi, era pergantian dari teknologi, dari hal yang sederhana ke era teknologi, nah kita tetap pelihara. Kita pelihara, ya. Karena tadi itu ada nilai-nilai. Kalau media itu jauh lebih pintar, tapi tidak bisa mengajarkan budi pekerti. Atau bahkan saya kalau mau menyimak kemarin di TikTok ada sambutannya Pak Kemendikbudrismen, beliau tidak setuju dengan adanya AI. Ya, karena AI ini bukan menjadikan anak cerdas. Yang cerdas itu AI-nya, medianya. Anaknya malah jadi bodoh. Coba sekarang. Kalau dulu zamannya Ian, zamannya Arama, zamannya Bu Dewi. Kalau ditanya ibu kota Maluku apa? Masih spontan, Ambon. Ibu kota Banda Aceh apa? Masih Banda Aceh. Anak-anak sekarang kalau ditanya ibu kota Kabupaten Serang apa? Belum tentu tahu. Ya. Kalau ditanya coba 7 kali 8 berapa? Kalau IE pasti pintar langsung menjawab 7 kali 8 berapa? 63. Oh 56. Masih ada yang hafal kan? 7 kali 9 56. Betul. 63 tuh. Anak-anaknya pada ngomong saja. Kalau dulu anak-anaknya langsung jawab gitu. Nah, jadi sistem mencongkak ini tidak boleh dihilangkan sebenarnya di era teknologi sekarang pun. Karena ada nilai yang bisa kita ambil. Anak jadi cerdas. Salah satu bentuk kecerdasan itu sekali lagi dalam bentuk mendongeng ini. Mendongeng ini anak akan mengeksplor otak kiri atau kanan. Kalau sosial itu akan berkembang. Ya, jadi sekali lagi saya berharap ibu bapak guru di sekolah ajarkan mendongeng ini, bukan hanya pada waktu lomba. Makanya kenapa ketika mengajar ada yang namanya apersepsi. Apersepsi itu sebenarnya mendongeng, mengantarkan dari pelajaran yang kemarin ke pelajaran yang akan masuk, yang akan datang, atau peristiwa apa yang dialami oleh anak. Jadi guru-guru sekarang di era apapun langkah-langkah pembelajaran yang tiga itu jangan dihilangkan. Persepsi intinya penutup ada yang namanya kesimpulan dan saran dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi dongeng ini diharapkan selain meningkatkan minat baca di kalangan para remaja dan orang tua atau masyarakat, juga anak-anak tumbuh kembang, bisa menghayati ceritanya, bisa melaksanakan cerita itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahun kemarin atas bimbingan ayah, kemudian Pak Rahmat dan yang lainnya, kita menembus sampai tingkat nasional. Ya, di provinsi juara ke-1. Di tingkat nasional kita mungkin masih ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Tetapi alhamdulillah sudah bisa tampil dengan baik. Nah, diharapkan tahun ini Kabupaten Serang juga harus mampu menembus tingkat provinsi. Ya, bisa mengalahkan kabupaten kota yang lain. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa asal kitanya mau. Terus belajar dan belajar. Nah, nanti Ayan, Pak Rahmat, dan Bu Dewi kalau dimintakan bantuannya nanti untuk melatih anak-anak, mohon kesediaan waktunya. Siap. Sekalipun udah dibayar. Ya, siap. Ya, tahu kita nggak ada. Ayah juga kemarin ya suka rela aja dengan si teteh bolak-balik ya untuk ada yang nemenin ya. Ya, tapi nggak suka dikasih apa-apa. Tapi alhamdulillah hasilnya sekali lagi sangat luar biasa. Ya, besar pembinaan ya. Dari SD Impres Cikesal ya tahun kemarin. Nah sekarang kemarin Cikesal tahun sekarang bisa saja dari Cinangka, dari Anyer, dari Jawila, dari Manca, silakan. Juri ini tidak ada yang bisa disetel. Ya kami nggak nitip misalnya Bu harus yang menang harus kecamatan ini, enggak. Objektif kita menilai. Siapapun yang terbaik itulah yang akan dijadikan sebagai pemenang. Dan kalian semuanya sesungguhnya sudah jadi pemenang. Kalian semuanya sudah jadi pemenang. Karena kalian datang ke sini bukan mewakili sekolah saja, tetapi mewakili kecamatan. Maka target kalian yang terbaik adalah penampilan terbaik. Insya Allah jadi juara. Tapi kalau jadi juara belum tentu penampilan
penampilannya terbaik. Terima kasih sekali lagi kepada Rahmat, Ayah, Ibu Dewi, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Hari ini hanya diikuti oleh 15 kecamatan, 15 peserta. Mudah-mudahan ini semakin kompetitif dan sekali lagi kita akan memutus nanti ke tingkat provinsi. Tapi kalau lolos tingkat provinsi kita juga akan memutus kembali ke tingkat nasional. Mari kita buka bersama kegiatan lomba ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.